Provinsi Kalimantan Barat adalah sebuah museum yang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Museum ini menyimpan berbagai benda-benda bernilai historis yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Salah satunya peninggalan-peninggalan sejarah dari peradaban beberapa suku bangsa yang ada di Kalimantan Barat, yaitu ada suku Melayu, suku Dayak, dan suku Tionghoa, atau biasa yang disebut dengan Kidayu. Di Museum Kalimantan Barat ada menyimpan beberapa koleksi seperti geografika, yaitu berupa peta dan jenis batu-batuan. Ada koleksi biologika berupa tengkorak atau rangka manusia, tumbuhan, dan binatang. Koleksi arkeologika berupa benda yang merupakan hasil peninggalan budaya sejak masuknya budaya barat, seperti kapak perimbas atau masa paleolitik, serpihan dan mata panah, beliung kapak persegi dan gerabah, manik-manik, dan yang terakhir ada negara. Koleksi historika, yaitu benda-benda ini pernah digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan suatu peristiwa sejarah seperti negara, tokoh, dan kelompok, yakni berupa pakaian Sultan Pontianak, pistol VOC, dan lain-lain. Koleksi numismatika berupa mata uang, koleksi heraldika berupa tanda jasa, mata uang, pangkat resmi, dan caps atau stempel. Ruang budaya Kalimantan Barat meliputi 7 unsur kebudayaan, religi dan upacara kebudayaan, mata pencaharian hidup, organisasi kemasyarakatan, teknologi dan peralatan, pengetahuan, kesenian, dan bahasa. Ruang keramik terdapat jenis koleksi, yaitu jenis koleksi keramologika berupa tempayan, piring, mangkuk, sendok, dan lain-lain yang berasal dari Cina, Vietnam, Jepang, Eropa, dan keramik lokal Singkawang. Selain di 3 ruangan tersebut juga terdapat berbagai macam koleksi di halaman belakang. Di antaranya ada jangkar kapal, miniatur rumah lanting, miniatur lumbung padi, miniatur perahu, miniatur tungku naga, rumah kopra, pres karet, replika batu pahit, dan gazebo. Nah, di depannya ini ada beberapa miniatur keraton yang ada di Sambas, Pontianak, dan yang ada di Mempawah. Habis dari museum kita lanjut ke stasiun PSP. Di sini kita hanya sebentar ya. Lanjut itu kita ke alun-alun. Oke teman-teman, kita sudah di alun-alun. Kita mau ngapain? Alun Kota Pontianak. Iya, Kota Pontianak. Kita mau ngapain? Jalan aja. Santai. Gak ada kegiatan sih, kayaknya cuma santai-santai aja. Nah, kita sudah nyampe di Mall Ayaninya ya guys. Di sini sih kita cuma belanja beberapa barang sih. Ini kita lanjut ke Mandor ya guys. Dan ini sudah hari keduanya kita study tour. Saya bakal sedikit menjelaskan peristiwa Mandor yang terjadi pada 28 Juni 1944 yang terjadi di Kalimantan Barat. Peristiwa Mandor pada 28 Juni 1944 yang terjadi di Kalimantan Barat pada masa pendudukan Jepang merupakan bagian dari sejarah kelam bangsa ini, di mana ribuan rakyat tidak berdosa dibantai secara keji oleh tentara Dai Nippon. Pembantaian ini menyisir seluruh lapisan masyarakat, mulai dari keluarga kesultanan, kaum cerdik pandai, hingga rakyat biasa. Jepang melakukan mobilisasi terhadap rakyat untuk kepentingan perang mereka seperti pengarahan pemuda, pengenalan budaya Jepang, dan kewajiban kerja bakti. Akan tetapi semakin lama rakyat merasa antipati karena sikap kejam tentara Jepang.
serta kondisi hidup yang semakin sulit pada waktu itu. Kedua peristiwa mandor terjadi karena kecurigaan dan kekhawatiran Jepang akan adanya aksi perlawanan rakyat. Kabar ini hanyalah isu dan seakan dibuat-buat Jepang melakukan pembersihan sebagai upaya mencegah mulai dari Oktober 1943 hingga 28 Juni 1944. Jumlah korban secara resmi menurut pemerintah Kalimantan Barat ialah 21.000 jiwa. Ketiga dampak peristiwa mandor antara lain kehilangan generasi cerdik, terpelajar hingga tokoh politik yang dapat menjadi modal untuk membangun Kalbar. Selain itu, 12 pemimpin Swaraja atau kesultanan juga gugur dan menyebabkan keguncangan pemerintahannya. Kekejaman Jepang terhadap rakyat juga menanti perlawanan anti-gerilya suku Dayak di seluruh penjuru Kalimantan Barat. Sehabis dari mandor, kita ada kunjungan ke Keraton Mempawah. Ayo kita lihat isinya dan kita tanya sejarahnya. Kerajaan Mempawah yang kini menjadi Kabupaten Mempawah di Kalimantan Barat memiliki sejarah yang panjang dengan dua periode pemerintah, masa Hindu dan masa Islam Kesultanan. Kerajaan ini dulunya merupakan pusat pemerintahan yang penting dengan Istana Amantubillah sebagai simbol kejayaan. Istana ini dibangun pada masa pemerintahan Gusti Jamiril dan sering disebut Puri Hijau karena warnanya. Nah, peninggalan Kerajaan Mempawah meninggalkan sejumlah peninggalan sejarah, termasuk Istana Amantubillah, masjid, dan beberapa situs makam raja. Situs makam raja seperti Cungkup, Makam Upu Daeng Manambun, Ratu Kesumba, Panembahan Ibrahim, dan Panembahan Atwijaya Kusuma juga menjadi bagian dari peninggalan kerajaan. Kesimpulannya, Kerajaan Mempawah memiliki sejarah yang kaya, mulai dari pemerintahan Hindu hingga Kesultanan Islam. Istana Amantubillah menjadi simbol kejayaan kerajaan ini dan terus menjadi bagian penting dari identitas budaya Mempawah. Sampai di sini penjelasan kami bertiga. Kami pamit undur diri semuanya. Bye bye.